proses aterosklerosis atau yang tadi saya bilang yang penyempitan pembuluh darah itu lebih awal terjadi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Ada kolesterol baik sama kolesterol jahat tuh, Dok. Itu bedanya apa, Dok? Daging sapi, kambing, jeroan kayak gitu, keju, susu itu kategorinya lemak jenuh dan bisa meningkatkan LDL. Kan kadang-kadang ada orang yang berat badannya mungkin normal ya, Dok, tapi ternyata pas dicek kolesterolnya tinggi. Betul. Dan sebaiknya kapan sih kita cek kolesterol? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RSUD Majalengka. Di podcast kita kali ini saya ingin membahas nih tentang suatu penyakit, kaitannya sih masih dengan penyakit jantung ya, yang katanya lemak atau ketika seseorang punya kadar lemak yang tinggi itu menyebabkan penyakit jantung. Nah, untuk menjawab itu semua, saya sudah kehadiran seorang narasumber, dokter spesialis jantung di RSUD Majalengka. Ada Dr. Faris, SPJP MHK. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya sering lihat nih di Instagram, lagi seneng lari apa emang hobinya lari itu, Dok? Iya, jadi memang lagi merutinkan. Jadi ya saya sering mengedukasi, masa saya tidak melakukan Luar biasa sekali. apa yang saya sampaikan. Jadi memang ya olahraga menjadi penting untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan jantung. Dan juga sebetulnya saya memang lagi mempersiapkan untuk event lari sih. Luar biasa. Saya juga hobi lari, Dok. Oh, iya. Lari dari kenyataan yang jelas. Oke, Dok, kaitannya sama topik kita hari ini, Dok, lemak, Dok. Oke. Lemak terhadap penyakit jantung. Oke. Emang bener ya, Dok, ada hubungannya, Dok? Oke. Teman-teman semua mungkin sudah sering lah dengar ya, lemak dengan penyakit jantung atau lemak dengan penyakit tidak menular lainnya gitu ya, kayak dikaitkan dengan stroke, dengan darah tinggi, dengan macam-macam lah. Ya, kalau to the point saya jawab, ya selesai nih kita. Jadi biar nggak usah lama-lama ya. Jadi kita kupas di sini, mengenal lebih jauh apakah lemak itu sebegitu jahatnya buat kita atau bagaimana. Oke, tapi sebetulnya kan lemak itu bukan yang memang kita butuhkan juga ya, Dok ya? Nah, iya. Itu dia. Jadi sebelum kita apatis dulu nih dengan yang namanya lemak, sudah negative thinking, overthinking, bahasa-bahasa zaman sekarang kan kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu, lemak itu kan merupakan nutrisi besar yang dibutuhkan oleh tubuh. Sama kayak karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, lemak ini punya manfaat, punya fungsi ya. Salah satunya sebagai sumber energi juga. Sebetulnya penggunaannya nanti setelah sumber energi utama yaitu karbohidrat dirombak, nanti kalau misalkan kekurangan baru kita gunakan lemak. Makanya sering orang olahraga gitu ya, sampai berapa menit tujuannya untuk membakar lemak. Jadi kebutuhannya itu diberikan dulu oleh glukosa, setelah glukosanya tergunakan baru dirombaklah lemak sebagai cadangan makanan yang menjadi energi. Kemudian lemak juga punya fungsi untuk memproduksi enzim dan hormon. Yang mana itu penting kan kita untuk masa-masa pertumbuhan, masa-masa perkembangan di usia-usia produktif. Untuk bisa menghasilkan hormon, salah satunya kan hormon reproduksi juga. Itu dibantu disintesa oleh bahan dasarnya lemak kayak gitu. Ya banyak hal lain. Kita butuh hangat badan. Kan kalau terlalu kurus, jatuhnya kan nanti malnutrisi. Betul, gitu kan. Kita butuh juga asupan lemak. Ya itulah. Berarti memang sebenarnya fungsinya banyak, tapi kok bisa menimbulkan dampak, Dok? Kapan itu menimbulkan dampak? Nah, ini nanti kita bahas terkait dengan untuk siapa sih kita perlu batasi ya. Nanti juga apakah semua tuh dari anak-anak sampai lansia harus dibatasi? Terus orang yang bagaimana yang harus membatasi nanti di belakang kita bahas ya. Nah, kalau kaitannya sama kolesterol, Dok. Kolesterol mungkin kan kalau kita suka yang dicek itu kan kolesterol, Dok. Nah, kolesterol itu sebenarnya apa, Dok? Sama kayak lemak. Ya, tadi sudah bahas lemak itu merupakan nutrisi besar yang kita peroleh dari makanan. Sementara sebutan atau terminologi kolesterol itu adalah ya senyawa dari lemak ketika
sudah diproses di dalam tubuh. Ketika sudah diproses dalam saluran pencernaan, dirombak, ya salah satunya menjadi kolesterol. Nanti bahasannya jenis-jenisnya akan banyak lagi tuh. Ya pelan-pelan aja dulu. Intinya tangkap dulu bahwa kolesterol itu adalah bagian dari lemak yang Bagian dari sudah lemak. masuk ke dalam tubuh, yang sudah dilakukan proses perombakan. Yang sudah dirombak. Berarti kan yang kita di laboratorium itu kan yang diceknya kolesterolnya dok ya. Dan mungkin sering dengar juga nih dok, ada kolesterol baik sama kolesterol jahat tuh dok. Itu bedanya apa dok? Ya, itu perbedaannya dari senyawanya, dari tempat sintesisnya dan juga fungsinya gitu ya. Nah, nanti bahasan lemak baik, lemak jahat itu akan berkaitan dengan sumber lemak, sumber makanannya juga. Jadi kalau kita translatekan ya bahasa lemak baik itu dalam bahasa labnya nanti disebut dengan HDL. HDL. Nanti lemak jahat itu sebutannya LDL. Tapi panjang sebelum ke sana kita harus mengenali dulu nih proses metabolisme dari lemak itu gitu ya. Dari proses dia masuk dari makanan ke saluran pencernaan, itu dia akan merombak menjadi kolesterol, asam lemak, gliserol segala macam, nanti akan dibawa ke dalam pembuluh darah. Nanti di pembuluh darah itu nanti akan mempunyai perbedaan-perbedaannya. HDL ini lemak baik, disebut lemak baik karena dia membantu untuk membawa lemak-lemak di seluruh tubuh untuk dibawa ke liver atau hati. Di sana nanti akan digunakan apakah atau dirombak bila berlebihan. Makanya dia punya manfaat yang baik itu untuk proses pemanfaatan dan perombakan dari lemak. Nah kalau tadi Pak jahatnya berarti apa dok? Nah yang jahat itu LDL. Hah? LDL ini memang dia akan membawa lemak yang mungkin berlebih, nanti dia bawa ke pembuluh darah, nanti di pembuluh darah disirkulasikan. Sebetulnya lemak ini juga di sirkulasi darah itu bisa dimanfaatkan. Tadi saya bilang ada manfaat untuk di organ lain, misalkan dia masukkan ke dalam adrenal di ginjal itu untuk membentuk hormon-hormon yang ada di ginjal gitu, kemudian dibawa ke organ reproduksi, dia akan membentuk hormon-hormon reproduksi. Kalau laki-laki testosteron, kalau pada perempuan estrogen dan progesteron, itu bahan dasarnya dari lemak. Tapi disebut jahat ketika memang kebutuhan-kebutuhan organ dalam tadi yang memang memerlukan untuk sebagai bahan dasar hormon itu sudah terpenuhi. Tapi ternyata masih bersirkulasi gitu ya, sangat banyak lama di pembuluh darah sehingga itu akan terjadi proses yang namanya proses oksidasi. Nah, proses oksidasi ini yang sebetulnya menjadi bahaya. Tapi tidak cuma karena lemaknya sebetulnya gitu. Ada faktor-faktor lain yang sebetulnya terjadi lebih awal, yaitu ada kerusakan pembuluh darah dulu. Jadi kita tarik lagi ke belakang dulu bahwa proses penyempitan atau kerusakan pada pembuluh darah itu diawali dari faktor stres gitu ya, kemudian kebiasaan merokok, kadar gula yang tinggi pada pasien-pasien DM, kemudian pada pasien hipertensi, sehingga merusak lapisan pembuluh darah. Nah dari situ LDL sebetulnya mempunyai peran untuk menambal ya, jadi untuk membantu menutupi kerusakan itu di pembuluh darah. Niatnya LDL itu ingin berbuat baik terhadap pembuluh darah untuk menutupi kerusakan-kerusakan itu, malah mencetuskan suatu proses peradangan. Nanti dia itu memanggil sel-sel radang ya. LDL itu menumpuk di lapisan subendotel, jadi di bawah dari lapisan dalam pembuluh darah. Lama-kelamaan menumpuk sehingga si lapisan pembuluh darah itu lama-kelamaan menjadi menyempit karena proses yang terus berlanjut itu. Nah, lebih lanjut lagi itu akan menyebabkan disrupsi. Jadi pelepasan gundukan itulah. Ada yang lepas malah menyebabkan terjadinya penggumpalan pembuluh darah yang menyebabkan penutupan secara totalnya. Nanti jatuh-jatuhnya akan kepada
serangan jantung itu. Berarti niat awalnya sebenarnya untuk nutupin yang nambal tadi ya dok Iya, ya. Cuman karena kebanyakan juga, betul. gitu kan karena kadarnya tadi banyak gitu di dalam Mm-mm. darah. Nah kan dokter juga bilang tadi itu LDL ataupun HDL itu kaitannya sama sumber makanannya dok. Mm-mm. Apa aja sih sumber makanan yang LDL nih sama ya Ya, HDL? jadi kalau kita kategorikan lagi sumber makanan yang lemak jenuh itu yang akan meningkatkan kadar LDL. Jadi Ah, kayak minyak kelapa gitu ya, daging sapi, kambing, jeroan kayak gitu, mm-mm. keju, susu itu kategorinya lemak jenuh dan bisa meningkatkan LDL. Nah, kemudian yang satu lagi lemak baik itu lemak yang akan meningkatkan HDL seperti minyak zaitun ya, minyak sawit, kemudian lemak dari ikan laut, Mm. salmon, kemudian tuna ya yang mungkin familiar di kita mungkin ikan tongkol. Nah, Iya itu juga tongkol. punya kadar lemak baik di Kadar lemak situ. baik. Berarti dari jenis makannya dari ikan ya banyaknya Nah, kalau lemak baik. iya. Nah dok, kapan sih kita bisa tahu kita kelebihan kolesterol nggak sih gitu kan? Hmm, Kan kadang-kadang ada orang yang berat badannya mungkin normal ya dok, tapi mm-mm, ternyata pas dicek kolesterolnya tinggi. Nah betul. sebaiknya kapan sih kita cek kolesterol? Iya. Jadi ini akan dikaitkan nanti terhadap stratifikasi resiko. Hmm, Jadi di usia kapan ya kita mulai aware ya, untuk memperhatikan profil lipid ya lipid. atau kadar Lemak. lemak di dalam tubuh kita. Yang pertama pada laki-laki itu di usia di atas 40. Oh di atas 40. Karena kemarin sempat saya bahas bahwa proses aterosklerosis atau yang tadi saya bilang yang Penyempitan. penyempitan pembuluh darah itu Mm-mm. lebih awal terjadi pada eh, laki-laki dibandingkan pada perempuan. Masih ingat kemarin saya bahas karena ada Hormon. suatu hormon, nah Iya, iya, iya. itu yang akan mencegah perempuan lebih lama. Jadi lebih awal itu pada laki-laki di usia 40 udah mulai aware untuk periksa kadar lemaknya. Kemudian pada perempuan ya lebih lanjut lagi di usia 50 tahun. Tapi Nah, ini dok kalau misalkan kayak tubuh kitanya obesitas, mm-mm. apa harus sebaiknya dicek juga dok? Ya, Sebelum 40 nih gitu ternyata oke. obesitas. Oke. Nah, itu lanjut lagi. Jadi ada yang namanya stratifikasi resiko. Mm-mm. Kita itu nanti menyangkutkan terhadap pencegahan ya, pencegahan suatu penyakit itu yang ada disebut eh, primary prevention atau pencegahan primer. Jadi sebelum terjadinya penyakit. Nah, dan juga yang disebut dengan secondary prevention atau pencegahan untuk tidak terjadi ulang penyakit tersebut. Nah, untuk populasi misalkan masih muda, masih di bawah 40, laki-laki gitu ya, tapi ternyata obes gitu kelebihan, ada baiknya dia mempunyai resiko di sedang sehingga dia perlu untuk melakukan modifikasi gaya hidup, Oke. ya kan? Mm. Modifikasi gaya hidup itu nanti dari mulai asupan makanannya diperhatikan lagi gitu kan. Kemudian aktivitas fisik, kelola stres, hindari rokok, nah semua itu perlu dilakukan sebelum nanti kita lebih lanjut mungkin apakah perlu obat-obatan atau tidak. Nah, sementara kalau misalkan ya sudah mau obes, usianya di atas 40 tahun dan dia juga punya faktor resiko lain, Mm. ya jelas itu lebih agresif lagi. Iya untuk dicek berarti ya. Lebih dicek lagi. Nanti kita kalau di jantung kita punya stratifikasi dari pedoman tata laksana itu menjadi stratifikasi rendah, sedang, resiko tinggi, dan resiko sangat tinggi. Mm. Kita bahas dari resiko yang sangat tinggi. Jadi yang sangat tinggi itu pada populasi yang memang sudah pernah terjadi serangan jantung, pernah Oke. stroke gitu kan. Pasien DM yang sudah ada gangguan di ginjal, gangguan di penglihatan, terus sudah baal-baal yang mana mungkin proses penyakit itu sudah lebih dari 20 tahun. Jadi itu udah sangat tinggi. Mm. Makanya itu lebih agresif kita jaga kadar LDL-nya. LDL-nya. Dia punya target LDL-nya di bawah 55 mg per desiliter. Nah, dengan modifikasi gaya hidup
sudah dibilang terlambat gitu Iya. ya. Makanya perlu kita intervensi dengan Obat-obatan obat-obatan. ya, Nanti Dok. mungkin lebih lanjut perlu konsultasi dengan dokternya. Nah, cuman Kemudian, kadang gini, Dok, kalau di kita itu kan masyarakat ya, mm-mm, kebanyakan kalau nggak ada gejala nih, gitu mm-mm, kan kita kalau selama ngerasa tubuhnya baik-baik aja, biasanya kan jarang yang nggak mau ngecek kesehatan ya, Dok ya. mm-mm, Kadang-kadang kalau udah ada kerasa nih gejala. Nah, mm-mm. saya pengen tahu nih, Dok, gejalanya kalau kita kolesterolnya tinggi, itu Mm-mm. apa sih gejala yang dirasain, Dok? Ya, kalau sudah muncul gejala, artinya sudah terjadi proses penyempitan itu yang Mhm, saya bahas di awal. Artinya sudah ada kekurangan suplai darah, mhm, berarti sudah ada penyempitan di pembuluh darah di badan kita. Salah satunya di pembuluh darah jantung, iya, mungkin sudah ada kerasa nyeri dada kalau aktivitas. Yang paling sering orang nyeri punduk gitu kan, mhm, berat kepala itu. Artinya memang di situ sudah ada proses penyempitan di pembuluh darah di leher atau di pembuluh darah karotis. Jadi kalau sudah menunggu ada gejala, ya mungkin kita akan lebih agresif, kita perlu modifikasi gaya hidup tentu, mhm. dan juga mungkin perlu ada penurunan dari LDL-nya. Nah, itu perlu dicek baseline atau angka awalnya berapa. Kita harus sesuaikan lagi nanti targetnya dengan stratifikasi resiko yang saya sebutkan tadi. Kayak Itu yang gitu. paling kerasa nyeri punduk. Itu Ah, yang sering. pusing gitu, Dok, ada? Iya. Bisa pusing, berat, kepala gitu Mhm, ya. Tapi semua gejala itu eh, sudah masuk usianya, kemudian memang ada faktor risiko lain yang saya mhm. bilang, kebiasaan merokok, punya darah tinggi, punya kencing manis, kayak gitu ya. Ya kita ceklah profil lemak yang Lemak ada ya. Berarti, pada Dok, kalau tubuhnya. misalnya dikaitkan sama penyakit jantung tadi, berarti lemak itu adalah lebih ke pengaruhnya ke pembuluh darahnya ya? Ke Mm-mm. pembuluh darahnya. Awalnya mungkin karena faktor risiko-risiko tadi, jadi Mm-mm. sebenarnya bukan penyebab utama ya, tapi Bukan. memperparah kondisi ya, Dok ya? Memperberat. Jadi salah satu yang tadinya memang tujuannya untuk menutupi, Mhm. malah menyempitkan si diameter dari pembuluh darah itu ya. Nantinya kaitannya dengan masalah apa di jantung ya masalah koroner Oke, yang banyak koroner terjadi di ya, kita saran gitu. juga. Dok, jadi bagaimana sih supaya kolesterolnya tetap normal? Apa yang harus Mm-mm. kita lakukan? Milih Oke, makanan? oke. Jadi eh, makanan menjadi salah satu yang harus diperhatikan, Diperhatikan. harus mengenali apa yang kita makan, Oke. mengenali mana lemak yang baik, mana lemak jahat. Nah, yang perlu dihindari lemak jahat tentunya ya, Mhm. eh, seperti daging kambing yang berlebihan, Tapi jeroan. enak, Dok. Iya, itu dia. Gurih gimana sih kalau Ah, lemak? betul. Kalau kita masih usia masih aktif di Heeh. bawah 40 tahun, banyak kegiatan, mungkin itu metabolismenya masih bagus. Jadi bisa dipergunakan dengan baik di dalam tubuh kita. Oke, Nah, baik. bagaimana kalau misalkan yang sudah pensiun Berumur? lah, tidak Mhm. banyak aktivitas di luar lagi gitu ya, Iya, maka perlu betul. sangat ketat Iya. mengkonsumsinya karena pemanfaatannya juga minimal. Yang Oke. alih-alih dimanfaatkan malah ditimbun. Mhm. Ya penimbunan ini yang nanti berlanjut kepada proses Penyakit mungkin penyakit ya, itu kerusakannya. gitu ya. Kemudian apa aja nih lebih spesifik gitu ya. Heeh. Ya kalau kita sudah mengenali kita berada di resiko yang mana dan termasuk misalkan resiko tinggi atau sangat tinggi, ya perlu kita turunkan LDL-nya. Jadi kita tahu LDL-nya udah eh, sampai di atas 150 gitu ya. Kita bisa turunkan dengan menghindari makanan-makanan jeroan kayak gitu ya. Kemudian olahan susu, Mhm. keju, ya creamer pada kopi juga sebaiknya dihindari, Iya, mentega kayak gitu dihindari. Kemudian perbanyak serat, serat. sayur buah-buahan karena dia bisa menarik untuk dikeluarkan lemak itu Oke. melalui feses atau BAB berarti BAB ya? kita. Itu bisa membantu untuk mengurangi kadar lemak di dalam tubuh. Kemudian ada penelitian manfaat dari nasi merah. Nasi merah? Nasi merah. Jadi kita bisa ganti nasi biasa kita dengan nasi merah di situ karena ada kandungan-kandungan yang bisa menjaga kolesterol kita, kemudian Oke. dia juga tinggi serat. Nah, baik lagi si
nasi merah itu seratnya lebih tinggi. Saya sering Tapi denger tuh yang diet pakai nasi merah. Ternyata kaitannya ke situ ya berarti ya. betul, seratnya Bagus ya berarti. tinggi, karena mudah kenyang gitu ya. Tapi memang rasa Kurang. agak Iya agak-agak ya. ya, enakan nasi putih sih, Dok. Nah itu bisa kita anjurkan untuk menggunakan nasi merah gitu. Kemudian ya selain makanan tadi ya aktivitas fisik, olahraga, kemudian kalau bisa ya nanti goals selanjutnya adalah menurunkan berat badan kalau pada pasien-pasien dengan obesitas. Dan kebiasaan buruk lain merokok, darah tinggi dan kencing manis dikontrol. Nah berarti Dok kalau kayak makan ya usia-usia 30-40 lah ya, maksudnya di bawah 40 mah kalau makan jeroan kayak gitu masih aman sebetulnya kali ya. Ya, Tapi kalau seberapa banyak Dok diperbolehkan tuh Dok betul. makanan berlemak itu? Ya, makanan berlemak sebetulnya kan tambahan karena proses energi didapatkan dari karbohidrat. Karbohidrat juga tidak boleh berlebih karena nanti akan dirombak menjadi gula. Gula yang berlebih nanti akan ya bisa dirombak juga menjadi salah satu jenis senyawa lemak yaitu trigliserid. Jadi bisa diubah menjadi trigliserid juga, yaitu harus dibatasi. Dan lemak itu sebetulnya ya tadi penting buat kita konsumsi tapi dalam kondisi yang dalam jumlah yang Tidak tidak terlalu begitu banyak banyak gitu karena ya. kebutuhan kita apalagi di usia yang mungkin lebih di atas 40 pada laki-laki, di atas 50 pada perempuan itu sudah minimal untuk pemanfaatan dari lemak itu Dari sendiri. lemaknya. Gitu. Kalau jajanan-jajanan Dok, nah kan banyak tuh ya jajanan apa ya cimol, Ya. cireng itu kan gorengan-gorengan ya. Betul. Terus minyaknya juga kadang-kadang udah hitam nih Dok. Iya, itu Gimana juga tuh Dok? Masih betul. boleh nggak sih Dok? Ya, Tapi mungkin biasanya kan mungkin yang konsumsi anak-anak ya kalau Iya. kayak gitu. Itu gimana Dok? pada anak-anak ya karena balik lagi dia masih aktif gitu ya, belum ada gejala. Tapi proses yang saya sebutkan yang disebut dengan aterosklerosis itu sudah mulai dari sejak kita lahir dengan paparan-paparan stres, makanan ya seperti jajanan itu sudah mulai terjadi namun bisa diimbangi ya dengan ya kalau masih kecil kan lari-lari Iya, sana kan sini jadi aktivitas ya. sehingga pemanfaatannya, perombakannya masih baik, ya masih bisa ditanggulangi lah dengan Oke. badan itu sendiri. Tapi pada pasien atau pada masyarakat yang usianya udah ya tadi lanjut. 40, 50 sudah mulai waspada lah. Yang muda-muda gimana? Yang muda-muda justru menariknya adalah sekarang bermunculan tuh penyakit koroner udah terjadi di usia 30 tahun. Oh, udah ada Dok. Ada, yang mungkin salah satunya dari situ. Dari makanan, ya, jajanan yang tidak terkontrol lah gitu. Berarti kalau memang yang kita kadar apa namanya kolesterolnya udah tinggi Dok, berarti sama sekali ya bagusnya mungkin lemak Betul. jenuhnya udah dihindarin ya. Makanya ekstrim tadi, stratifikasi resiko itu perlu dikonsultasikan. Kalau sudah ada yang saya sebutkan tadi, udah ada riwayat ya, riwayat serangan jantung, stroke, nyeri dada yang karena penyebab penyempitan. Kemudian pasien-pasien kencing manis, terus pasien juga udah gagal ginjal gitu ya. Nah itu lebih lanjut ya, lagi. harus benar-benar selektif ya Itu memilih harus makanan. kontrol, boleh ke saya atau Oke, siap. ke dokter. Tapi Dok sebetulnya ada nggak sih makanan yang bisa bikin si kadar kolesterolnya turun di dalam tubuh? Kan selain obat-obatan mungkin ada nggak sih Dok makanan gitu yang disarankan? Yang disarankan yang bisa menurunkan ya tadi sih sayur dan buah. Sayur dan buah. Yang kaya Ada dengan spesifik serat. sayur apa gitu Dok? Ya sebenarnya semua sayur dan buah-buahan punya serat yang tinggi. Nah seratnya itu yang kita ambil Seratnya untuk itu. menyerap lemak Menyerap yang kolesterol berlebih. sama lemak. Gitu. Cuman kurang enak sih Dok kalau makan Nah, sayur. itu. gitu Jadi, ya. semua memang balik lagi tantangannya di diri kita. Betul sekali. Menahan diri untuk nggak berlebihan. Makan boleh. Ya, mungkin ini jadi ini ya penutup mungkin ya Oke. untuk podcast kita kali ini. Jadi lemak bukan hal yang buruk ketika itu sesuai Porsinya dengan pas. porsinya, kadar yang dibutuhkan tubuh kita. Dan kita harus mengenali diri kita di tahap mana nih kita, di usia berapa, seberapa aktif kita, terus punya faktor resiko lain atau tidak, yang mana mungkin menjadi penyebab
terjadinya suatu penyakit jantung kalau kita berlebihan. Tuh. Kemudian ya kalau sudah tahu posisi kita, makanya kita perlu konsultasi. Kalau bingung daripada kita menerka-nerka gitu ya, mengira-ngira kayaknya kayak gini kayak gitu, lebih baik konsultasi kepada dokter biar dokter nanti yang memberikan saran lebih spesifik karena setiap orang berbeda. Berbeda ya. Usia berbeda, kebiasaannya berbeda. Nanti dokternya biar yang berpikir yang tepat kayak gimana. Mungkin kayak gitu. Oke ya, jadi memang kaitannya sama makanan, sama gaya hidup ya dok ya. Betul. Tetap ya. Jadi ada yang mungkin, kita kan kadang-kadang milih makanan yang enak dulu nih dok. Ternyata yang enak belum tentu efeknya bagus ya. Betul. Malah tadi yang lebih disaranin adalah sayur sama buah-buahan. Betul. Seratnya tinggi, bisa menyerap kolesterol ya, menurunkan kadar kolesterol juga. Dok, apa ya mungkin penutupnya tadi ada yang mungkin perlu ditekankan nih untuk menjaga kolesterol supaya tetap aman? Ya selain kolesterol, ya sudahlah kita mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Karena kalau hanya saklek nggak boleh gitu kan, zaman sekarang udah susah kayak gitu ya. Jadi harus ada alasannya. Alasannya sudah dipaparkan panjang tadi. Tapi untuk lebih lanjut lagi, bukan sekedar lemaknya loh gitu. Ada kerusakan pembuluh darah yang menjadi landasan proses aterosklerosis atau proses penyempitan tadi. Selain lemaknya, kita juga harus hindari stres, berhenti merokok, ya kan? Bila hipertensi dikontrol, bila DM juga dikontrol, kayak gitu. Ya, dok, sedikit tuh dok tentang stres. Segitunya ya stres bisa bikin penyakit jantung. Betul. Saya pikir stres itu hanya untuk masalah mental gitu, nyambung ke jantung ya dok. Sebagai penutup ya teman-teman. Sebagai penutup biar gak terlalu panjang nanti kita bahas di podcast selanjutnya. Nanti di podcast selanjutnya ini. Cuman menarik aja. Ini kalau makanan, hipertensi, diabetes oke lah ke jantung. Ini kok stres kok ke jantung gitu. Nah, mungkin episode berikutnya ya kita bahas lebih lanjut. Biar gak terlalu pusing penonton yang sudah menyaksikan podcast kita yang sekarang. Oke? Oke, jadi PR ya. Biar penasaran. Oke, teman-teman, sahabat RSUD Majalengka, begitulah ya untuk podcast kita hari ini. Kita tutup. Untuk selalu jaga kesehatan, stay safe, dan sampai ketemu di podcast kita selanjutnya ya. Dok, ingat PR ya tadi. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.